mempercayai kasih Tuhan dalam segala situasi. Mari kita membaca dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, seringkali kita membimbangkan kasih Tuhan kepada kita, karena kita terbiasa berpikir bahwa berkat-berkat adalah bukti dari kasih Tuhan, dan kesengsaraan tidak termasuk di dalamnya. Namun dari ayat firman di atas, kita diajari bahwa selalu ada tujuan Tuhan yang baik dari setiap situasi sulit yang dihadapi oleh kita anak-anak Tuhan. Mari kita memiliki cara berpikir yang baru, yang sesuai firman Tuhan, yakni situasi sulit yang kita hadapi atau kesengsaraan yang kita hadapi itu memang diperlukan untuk menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji bagi kita, yakni karakter yang baik bagi kita. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita, karena kasih Tuhan Yesus telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Marilah kita mempraktekkan firman Tuhan ini, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hadapi saat ini. Sebaliknya dari kita membimbangkan kasih Tuhan dan menjauh dari Tuhan, kiranya setiap situasi sulit yang kita hadapi membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, menghasilkan ketekunan dan tahan uji bagi kita, karena kita mempercayai kasih Tuhan bagi kita di dalam segala situasi itu. Di dalam segala situasi, khususnya dalam situasi yang sulit, kita dapat mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kepada kasih-Nya. Salah satu karakter Tuhan adalah kasih. Bahkan Tuhan sendiri adalah kasih. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk berhenti mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mungkin saja kita tidak dapat mengerti sepenuhnya mengapa kita mengalami situasi-situasi yang sulit tersebut. Namun itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tidak ada yang dapat menghentikan kasih Tuhan bagi kita. Justru Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah situasi yang sulit bagaimanapun. Dan bila kita mau tetap percaya kepada kasih-Nya dan patuh kepada firman-Nya, maka di tengah proses tersebut kita akan semakin diubahkan menjadi seperti gambaran Tuhan Yesus. Kiranya mulai saat ini, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita tidak lagi meragukan kasih Tuhan, namun justru kita mau dibentuk dan bertumbuh lebih lagi menjadi seperti Yesus. Mari kita membaca Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya,
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setan selalu mau membuat kita meragukan Tuhan, meragukan kasih-Nya, meragukan kuasa-Nya, meragukan hikmat-Nya, meragukan firman-Nya. Janganlah kita terima tipu daya setan. Walau masa depan kelihatannya tidak pasti, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Walau banyak kesulitan hidup yang kita hadapi, janganlah terima bisikan setan yang mengatakan Tuhan tidak baik. Walau keinginan dan impian kita tidak tercapai, jangan berpikir bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Ingatlah ayat firman di atas. Tuhan kita Maha tahu. Kita manusia tidak dapat mengerti semua jalan Tuhan. Ayat tadi berkata alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan kita. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu sebabnya kita dapat percaya kepadanya dalam segala situasi, termasuk dalam situasi yang sulit sekalipun. Mungkin saat ini kita sedang sendirian di rumah sakit dan harus menghadapi operasi. Atau mungkin kita sedang diisolasi karena positif COVID-19. Mungkin kita adalah dokter atau tenaga kesehatan yang harus menghadapi resiko besar setiap hari saat merawat pasien. Mungkin kita memiliki pekerjaan lain yang juga memiliki resiko besar bagi hidup kita, yang harus kita jalani mulai dari setiap pagi saat kita pergi berangkat bekerja. Mungkin kita justru telah kehilangan pekerjaan kita dan kita menghadapi persoalan keuangan yang besar. Atau mungkin kita ditekan karena fitnah orang lain terhadap kita. Mungkin kita menghadapi persoalan-persoalan lainnya. Apapun persoalan kita, di dalam menghadapi semua situasi tersebut, angkatlah hati kita kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, kepada kuasa-Nya, kepada hikmat-Nya yang tidak terbatas. Tuhan kita sanggup dan mampu menolong kita. Dan memang hanya Tuhanlah yang dapat memelihara kita dan menyertai kita menghadapi itu semua. Mari kita berjalan bersamanya melewati itu semua. Bukan berarti kita dibebaskan dari semua kesulitan itu. Justru Tuhan memakainya, membawa kebaikan bagi kita, membawa ketekunan, tahan uji, dan pengharapan bagi kita. Biarlah di tengah kesulitan hidup yang kita alami, kita tetap mengingat bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan Yesus juga memiliki hikmat yang tidak terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, namun Tuhan tahu. Kita tidak tahu semua informasi yang kita perlukan, namun Tuhan tahu semua informasi, bahkan tahu semua detil hidup kita sekarang ini dan untuk masa yang akan datang. Dialah Alfa dan Omega. Kita tidak memiliki kendali atas hal-hal yang terjadi di sekeliling kita dan bagi kita. Namun Tuhan memiliki kendali atas semua hal. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita percaya kepadanya senantiasa. Kasih Tuhan bagi kita tidak pernah berhenti dan tidak mungkin gagal. Mari kita membaca Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita mengambil waktu untuk merenungkan betapa dahsyatnya kasih Tuhan bagi kita dari ayat-ayat firman di atas. Betapa luar biasanya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Namun ini hanya terjadi jika hati kita benar-benar mempercayai kasih Tuhan tersebut. Bila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu terus gelisah dalam menghadapi semua situasi sulit tersebut. Ingatlah Roma 8 ayat 31 dan 37. Dan jadilah orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Ingatlah juga perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kerap kali kita mau Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan langsung mengeluarkan kita dari situasi sulit yang kita hadapi. Namun kita semua perlu belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu juga berarti bahwa kita harus sabar menantikan waktu Tuhan bagi kita. Yesaya 64 ayat 4b berkata, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Tuhan bertindak bagi kita anak-anaknya yang menanti-nantikan Dia, karena kita percaya pada kasih-Nya, pada hikmat-Nya, pada waktunya, bukan pada waktu kita sendiri. Ada kalanya kita memang perlu menunggu atau menantikan waktu Tuhan dan tetap beriman di tengah situasi sulit yang kita hadapi. Sebab semua hal tersebut mendewasakan kita secara rohani, membuat kita siap untuk berkat Tuhan yang besar yang menanti kita di masa yang akan datang. Kita mengingat bahwa Daud juga harus menunggu bertahun-tahun sebelum ia benar-benar menjadi raja atas ke-12 suku Israel, walau ia sudah diurapi sejak masa mudanya. Namun ketika hal itu terjadi, Daud jauh lebih bijaksana. Ia merupakan seorang raja yang sudah banyak dibentuk dari berbagai peperangan yang dialaminya, dan terutama ia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud selalu percaya kepada Tuhan. Kita dapat membacanya dalam berbagai mazmur yang telah ditulis Daud. Jadi tidak ada kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan yang sia-sia bila kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada waktu atau tahun-tahun yang sia-sia bila kita tetap percaya pada kasih Tuhan bagi kita. Seringkali situasi sulit yang kita hadapi, di mana kita tidak langsung mendapat jalan keluar, akan membawa kita untuk semakin mengandalkan Tuhan. Jika kita selalu saja langsung mendapatkan keinginan kita dan semua selalu lancar, maka bagaimana mungkin kita dapat belajar untuk benar-benar hanya mengandalkan Tuhan saja? Namun justru di tengah situasi yang mustahil, di tengah kesengsaraan yang sangat besar, di tengah penderitaan yang amat sangat, disitulah kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat. Tetapi jika kita tidak mau menantikan Tuhan dan memakai cara kita sendiri, sebenarnya itu adalah pernyataan hati kita yang berkata bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Janganlah kita bersikap demikian. Biarlah kita mengerti bahwa bila ada kalanya keinginan atau doa tidak kita dapatkan, justru itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Misalnya itu adalah saatnya di mana Tuhan melindungi kita, karena Ia tahu segalanya yang ada di depan kita, dan Ia tahu yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu segalanya, dan dengan informasi terbatas yang kita miliki, kita kemudian meminta kepadanya. Tetapi Ialah yang tahu segalanya dan memiliki pengetahuan yang tidak terbatas.
Marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kasih setianya bagi kita. Memang tidaklah mudah ketika kita tidak mendapatkan permohonan kita, tetapi marilah kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa jika kita tidak mendapatkan hal tersebut, maka itu adalah untuk kebaikan kita. Sesuai dengan Yakobus 1 ayat 17, Tuhan selalu memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna kepada kita. Juga Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita membaca Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat firman ini berkata bahwa di saat kita menantikan Tuhan, Tuhan pasti datang menolong kita. Tuhan akan memberi nyanyian baru dalam mulut kita, dan kelak banyak orang akan melihat pertolongan Tuhan tersebut bagi kita, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Inilah yang kita imani, inilah yang kita pegang teguh seumur hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kita akan tetap menanti-nantikan Tuhan dengan setia beriman kepadanya. Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Marilah kita praktekkan firman Tuhan ini. Kiranya dalam segala situasi kita tetap mempercayai bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin dan amin.